Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah detik-detik wafatnya Rasulullah ini sangatlah sedih, bahkan sampai meneteskan air mata. Mari saya ajak Anda untuk mendengarkan kisah lengkapnya. Namun sebelum itu, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan like dan share video ini. Semoga bernilai amal jariah karena ikut men-sharekan kisah Islami kepada masyarakat Islam dan dunia. Terima kasih. Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijriah, bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Cabut nyawanya dengan catatan, tanya dulu. Jika dia sudah mau, lakukan tugasmu. Tapi jika belum mau, tunda tugasmu sampai dia mau panggil. 3 malaikat menyertaimu, Mikail, Israel, Israfil. Turunlah malaikat. Di langit ke-7, mereka masih berempat. Langit ke-6, mereka masih berempat. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril berkata, "Wahai malaikat pencabut nyawa, kau sajalah yang turun ke dunia. Saya tidak tega menemanimu dan melihat engkau mencabut rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril, kenapa kau tidak mau turun menyertai kami? Bukankah selama ini engkau yang menyertai Rasulullah? Bukankah selama ini engkau yang menemui Rasulullah? Kami tidak pernah menemui Rasulullah. Turunlah bersama kami." Jibril berkata, "Maafkan saya betul-betul tidak mampu melihat engkau mencabut rohnya Rasulullah." Turunlah ketiga malaikat ini. Lalu malaikat mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Nabi dalam rumah menjawabnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Lalu Rasulullah bersabda, "Sudah ada di samping saya." Malaikat pencabut nyawa berkata, "Ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu, bagaimana?" Rasulullah menjawabnya, "Wahai malaikat, 24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya. Setelah mereka melaksanakan tugas, mereka pun menghadap kepada Allah. Hari ini saya siap menghadap, tapi saya lihat ini ada keanehan." "Apa ya Rasulullah?" "Mana malaikat Jibril? Kok tidak ada di antara kalian? Mana sahabat saya? Mana Jibril?" Malaikat pencabut nyawa berkata, "Jibril menunggu di atas langit. Dia tidak datang untuk menyertai kami." Lalu Nabi perintahkan, "Kau panggil dulu. Ada perkara yang penting yang ingin saya tanyakan kepada Jibril. Setelah itu, saya siap menghadap kepada Allah." Naiklah malaikat pencabut nyawa ke langit dan berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, engkau dicari sahabatmu, turunlah engkau menyertai kami." Turun malaikat Jibril, lalu ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau hari ini aku harus menghadap kepada Allah, tolong berikan saya berita gembira. Tolong perdengarkan saya kalimat yang nikmat di telinga saya." Lalu Jibril bersabda, "Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan antri untuk menyambut rohmu, ya Muhammad. Apalagi ya Jibril. Ya Muhammad, seluruh nabi 24 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu. Meskipun engkau nabi paling terakhir, tapi Allah memberikan garansi dan jaminan. Haram seluruh nabi dan rasul masuk ke dalam surga sebelum engkau lebih dulu, ya Muhammad." Nabi mengucapkan Alhamdulillah. "Apalagi ya Jibril. Ya Muhammad, jika engkau punya dosa dan kesalahan, Allah telah mengampuni dosa dan kesalahanmu." Nabi bersabda, "Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya, itu diri saya. Ya Jibril, saya tidak cemas soal diri saya tidak ragu soal diri saya. Yang saya cemaskan, umatku ya Jibril. Bagaimana umatku sepeninggal aku kelak?" Subhanallah, Nabi tidak mencemaskan anaknya. Nabi tidak mencemaskan istri beliau. Nabi tidak mencemaskan keluarga beliau. Yang beliau cemaskan, kita umatnya. Jibril lalu berkata, "Baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya." "Baiklah kalau begitu ya Muhammad, nantikan saya." Jibril lalu menghadap kepada Allah.
Selang beberapa saat muncul kembali dan berkata, "Ya Muhammad, aku telah mendapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak berada di tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran dan Sunnah, mereka akan selamat dunia sampai di akhirat." Mendengar ini, Rasulullah lalu tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malaikat pencabut nyawa, silakan laksanakan tugasmu." Jibril mundur. Majulah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugas dan berkata, "Ya Muhammad, maafkan saya. Saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah." Lalu Nabi bersabda, "Laksanakan tugasmu, saya pun sudah siap melakukannya." Keluarlah rohnya Rasulullah perlahan-perlahan meninggalkan telapak kaki Rasulullah. Telapak kaki Rasulullah menggigil naik ke atas betis Rasulullah, naik ke paha Rasulullah sampai ke perut. Bercucuran keringat Rasulullah, keluar keringat Rasulullah di wajah Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berpaling. Nabi lalu bersabda, "Wahai malaikat Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apakah engkau jijik melihatku? Apa engkau jijik melihat wajah saya?" Jibril bersabda, "Ya Muhammad, ketahuilah demi Allah yang menguasai segala-galanya, tidak aku jijik melihat mukamu ya Muhammad. Aku tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Aku tidak mampu melihat engkau menghadapi sakaratul maut." Nabi lalu bersabda, "Ya Jibril, ketahuilah, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Tapi aku mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpahkan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini. Bebankan seluruh sakitnya sakaratul maut ini hanya kepadaku. Jangan engkau berikan kepada umatku, ya Allah." Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Perlahan-lahan sampai ke tenggorokan. Sampai ke tenggorokan ruh Rasulullah, habis menggigil seluruh badan Rasulullah, ditinggal rohnya. Lalu di penghujung bibir, beliau mengucapkan, "Pelihara solat kalian, pelihara solat kalian, pelihara solat kalian." Yang kedua, Rasulullah berpesan, "Pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian." Dan yang terakhir beliau ucapkan, tidak satu pun keluarga yang diucapkan. Beliau tidak mengucapkan Khadijah, beliau tidak mengucapkan Aisyah, beliau tidak mengucapkan Hasan, Hussein. Siapa yang diucapkan Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Berangkat Rasulullah untuk selama-lamanya. Hebohlah Mekah, berduka seluruh kota Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan adalah Umar bin Khattab. Lalu, ketika orang-orang berkata, "Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah," heboh satu kota Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku akan tebas batang lehernya." Umar tidak bisa. Umar tidak mampu menerima kenyataan bahwa Rasulullah berpisah dengannya. Dan Umar mengamuk, "Siapa yang mengatakan Muhammad mati, dia akan tebas batang leher mereka." Lalu tampil Abu Bakar Siddiq, berdiri di depan rumah Rasulullah dan berkata, "Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menghadap menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Allah akan abadi selama-lamanya." Mendengar ini, lulai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan, tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya, begitulah para sahabat yang mencintai Rasulullah. Itulah kisah detik-detik wafatnya Rasulullah. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya? Apakah sebanding dengan kita mencintai Rasulullah? Coba tanyakan hati kita sendiri. Semoga kisah ini bisa kita belajar untuk memperbaiki diri yang lebih baik. Mari perbanyak solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.